Mas Fis, kalau kita melihat Tiongkok, kadang-kadang kita iri dengan jumlah investasi yang sangat besar. Kalau kemudian kita lihat kita sendiri, apakah besaran investasi yang masuk ke Indonesia itu boleh dikatakan masuk kategori memuaskan, excellent, atau sebetulnya masih terlalu rendah? Kalau pertanyaannya apakah ada peningkatan, Mas Tommy? Ya. Jawabannya ada peningkatan. Karena tahun 2009, realisasi investasi kita masih 135 triliun. Ya. Tahun lalu 2013 kita sudah hampir 400 triliun, 398 triliun. Kalau pertanyaannya apakah itu sudah maksimal, tentunya kita semua masih harus menjawab itu belum. Ya. Jadi masih under capacity. Nah, tadi Pak Mahendra dan Pak Noke juga menyampaikan bahwa ke depannya memang masalah perizinan ini masalah yang sangat penting, Mas Tommy. Kenapa? Pemerintahan Pak SBY sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya. Paling tidak ada 2 upaya. Pertama dari sisi regulasi. Sudah ada Undang-Undang Penanaman Modal, kemudian juga muncul PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian yang terkait dengan perizinan. Pelaksanaannya sudah keluar juga pelayanan terpadu 1 pintu juga. Hanya saja memang membangun sistem, Mas Tommy, itu pertama sistemnya harus terus diperbaiki, dan yang kedua adalah budaya. Ada sejumlah kepala daerah yang sekarang ini sangat agresif untuk menarik investor, dan biasanya daerahnya akan maju. Mana itu? Aceh menurut saya juga daerah yang sangat agresif, Jawa Timur, kemudian beberapa daerah, Mas Tommy. Itu bisa dijadikan benchmark nggak? Saya rasa bisa jadikan benchmark. Dan ini yang perlu kita lakukan. Artinya best practice yang sudah ada, ini bisa disebar, Mas Tommy. Dan yang kedua adalah budaya, Mas Tommy. Karena bagaimana kita merubah bahwa investor, jadi gini, merubah mindset pemerintah daerah yang tadinya untuk mendapatkan dana dengan cepat, menjadi dana yang sifatnya long term. Jadi ketika investor masuk, tidak dipajakin terlebih dahulu, tetapi ini akan menciptakan multi-level efek. Iya. Dan ketika pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah pusat, maka koordinasinya akan menjadi lebih sederhana. Baik, Pak Mahendra, kalau kita bicara besaran, Pak Mahendra, dalam target yang selama ini dibicarakan di dalam kabinet, berapa sebetulnya harapan investasi yang ditanamkan setiap tahun? Baik, tapi kalau boleh Tommy ya, karena saya ada informasi konkret mengenai provinsi, kabupaten, dan kota yang memang menjadikan benchmark. Karena BKPM melakukan di samping capacity building dan juga kemitraan dengan provinsi, kabupaten, kota, kita pun melakukan penilaian terhadap pelayanan terpadu 1 pintu penanaman modal yang ada di daerah. Nah, saya sebut saja. Tingkatnya provinsi apa? Nah, 3-tiganya. Jadi untuk provinsi yang terbaik adalah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Untuk kabupaten, itu sesudah standar yang diharapkan. Dari 33 provinsi, kita lakukan penilaian, ini yang memenuhi istilah kami itu bintang 2. Memang idealnya bintang 4, tapi udahlah. Kita yang terbaik ini kita akui dan kita rekomendasikan dan kita promosikan. Kalau kabupaten, yaitu adalah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, kedua Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, ketiga Kabupaten Siak di Riau juga, dan keempat Kabupaten Pinrang, Sulsel, Sulawesi Selatan. Kalau untuk kota, pertama adalah Kota Bitung, Sulawesi Utara, kedua Surakarta, Jawa Tengah, ketiga Pekanbaru, Riau, dan keempat Kota Banjar, Jawa Barat. Jadi kita apa yang membuat mereka itu bagus, Pak? Satu atap, tidak ada pungutan atau apa? Pertama adalah kecepatan dalam pelayanan terhadap investor. Kedua adalah kepastian untuk pemberian pelayanan itu sendiri, dan beberapa variabel lain, tapi yang paling penting adalah betul-betul keterpaduannya. Jadi investor masuk ke daerah itu tidak harus datangi satu persatu dinas-dinas yang ada, tapi betul-betul datang ke pelayanan terpadu 1 pintu dan semua selesai dengan kerangka waktu yang tepat dan dengan biaya yang transparan, dan bahkan yang kami coba dorong lebih jauh lagi termasuk di BKPM sendiri di pusat adalah pelayanan melalui online, dan bukan hanya online, dengan suatu tracking device atau pemantauan melalui online sudah ada di mana,
kalaupun belum selesai, apa masalahnya dan kapan selesainya. Jadi ini terus kita harus lakukan, bukan hanya slogan di tingkat besar, kita mau perbaiki, kita mau percepat, tapi betul-betul sampai ke detail di level provinsi, kota, kabupaten, baru betul-betul bisa Bagaimana bekerja. mendorong yang di bawah supaya ikut yang di atas itu? Justru itu, kita ingin menyampaikan pemeringkatan ini untuk menyampaikan pesan kepada publik dan utamanya adalah kepada pemilih, kepala daerah ya, kepada stakeholders di daerah. Lihat, gubernur yang Anda pilih, bupati yang Anda pilih, wali kota yang Anda pilih membawa prestasi Anda ke tingkat ini. Ya. Kalau Anda ke tingkat ini. Nah, jadi kalau milih ya lihat-lihatlah, jangan cuma lihat parpolnya, tapi lihat kinerjanya, lihat akuntabilitasnya. Nah, kira-kira itu message-nya, Pak. Kalau kemudian bicara yang tadi Pak Mahendra mengenai besaran investasi, berapa sebetulnya yang ditargetkan dan kita sudah sampai di mana? Nah, besaran investasi tidak bisa terlepas seluruhnya dari tingkat pertumbuhan itu sendiri. Ya. Nah, dalam konteks pertumbuhan yang memang semula direncanakan di kisaran di atas 6%, kita bicara mengenai mendekati hampir katakanlah 450-460 triliun. Ya. Tapi pertumbuhan global seperti ini dan juga pertumbuhan ekonomi yang di dalam negeri yang dalam konteks yang agak lebih rendah, saya rasa kalau kita melihat pertumbuhan tahun ke tahun di kisaran 18, 20, bahkan untuk pertumbuhan yang agak moderat seperti sekarang 15%, menurut saya memang tidak seperti ekspektasi kita, tapi sama sekali tetap lumayan lah, ya, tidak memang ideal tapi tetap lumayan dibandingkan dengan kondisi negara lain dan juga realistis terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi kita. Dan 15% ini kami optimis bisa dicapai tahun ini dan kami sudah sampaikan juga sebagai suatu ekspektasi tahun depan minimal 15% lagi. Pertumbuhannya ya? Pertumbuhan tahun ke tahun. Baik. Pak Noke, kalau kemudian dari kacamata pengusaha sendiri, seberapa besar porsi teman-teman pengusaha dalam negeri sebetulnya ikut mendorong investasi dalam negeri ini? Dari segi apanya? Dari segi jumlah. Saya kira sekarang investasi domestik cukup besar ya Pak Mahendra. Jadi lebih besar daripada investasi asing justru. Jadi peran pengusaha dalam negeri saya kira sudah cukup signifikan. Apa yang selama ini sebetulnya masih diharapkan dari tempatnya Pak Mahendra dari teman-teman pengusaha? Ya, saya kira tidak terlepas, tadi sudah dikatakan Pak Mahendra, ini perizinan adalah salah satu sisi. Tidak terlepas dari urusan-urusan lain seperti urusan tanah, urusan macam-macam, urusan BBM mungkin termasuk juga di situ. Jadi ini perizinan adalah salah satu aspek saja dari faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan usaha. Karena ini kita kerja bersama, Pak Noke, apa kemudian masukan yang dirumuskan oleh teman-teman Kadin sebetulnya? Karena tahun depan kan Pak Mahendra mengatakan targetnya tumbuh 15%. Ini kan bukan perkara yang mudah juga ya Pak Mahendra ya? Saya kira kalau kita mau mendorong pertumbuhan banyak faktornya Pak ya. Jadi kemungkinan mendapatkan kredit itu juga salah satu hal yang mendorong atau bisa mendorong penciptaan usaha. Ya kita tahu bahwa sekarang ini dunia perbankan Indonesia sangat ketat. Dan itu baik. Tetapi kadang-kadang kalau kita flashback ke zaman dulu, itu begitu longgarnya ketentuan sehingga orang mudah sekali minjam uang, sehingga kadang-kadang kurang bijaksana pemakaiannya. Nah sekarang amat ketat, mungkin suatu perimbangan yang lebih baik antara pengawasan yang ketat dengan juga kemudahan mendapatkan itu. Apalagi untuk perusahaan kecil, UKM saya kira sangat susah mendapatkan kredit. Sedangkan kita tahu untuk mendatangkan, untuk generate keuangan yang cukup untuk mendirikan bisnis itu tidak mudah ya. Jadi kalau ada sistem perkreditan yang bisa mendorong pertumbuhan UKM, saya kira akan sangat membantu. Baik. Ini yang saya kira masih kurang. Pak Mahendra, nanti saya ingin juga bertanya, sekali lagi kita ini kan hidup di dunia yang semakin terbuka, kita bersaing betul. Apa yang perlu kita dorong, kita bergegas perbaiki supaya kemudian Indonesia itu yang potensi yang luar biasa itu betul-betul bisa direalisasikan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.